Iya, sebentar. Kak Rega. Iya Kak Iwan. Oh ya, sudah langsung. Iya, terima kasih. Oke. Oke, Kak. Baik, Kak, sebelum kita masuk ke dalam konselingnya, alangkah baiknya kita perkenalkan diri dulu supaya kita lebih dekat ya, Kak ya. Namanya siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Rega. Oke. Nama saya Iwan Hakim. Panggil saja saya Iwan ataupun apa saja yang Kakak nyaman. Oke, Siap, silakan ya, Kak ya. Siap Kak. Jadi Kak Rega di sini sama siapa, Kak? Tadi saya kebetulan sendiri Kak datang ke sini. Oke, gimana perjalanannya, Kak? Wah, ada sedikit kendala sih Kak. Ada macet juga tadi perjalanan karena saya ke sini juga kan siang, mungkin ya jam keluar pabrik gitu. Mungkin ada kendala lah. Jadi Kak Rega itu di sini untuk menanyakan keresahan Kakak ya. Iya, betul sekali Kak. Sebelumnya Kak Rega sudah melakukan konseling ataupun belum? Sama sekali belum pernah Kak. Belum ya. Jadi ini first time saya melakukan konseling Kak. Jadi menurut Kakak apa sih konseling itu? Kalau menurut saya sendiri konseling itu adalah salah satu cara untuk sebagai curhatan untuk mendapatkan penyelesaian dalam sebuah masalah gitu kan. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan konseling ini, bolehkah saya sedikit menjelaskan tentang konseling itu sendiri, Kak? Iya, sangat boleh Kak. Saya juga kebetulan belum tahu sih Kak. Jadi apa yang dikatakan Kak Reza itu ada benarnya, tapi konseling itu adalah sesi wawancara yang melibatkan konselor dan konselor untuk melakukan yang selanjutnya itu ada asas kemandirian. Nah, asas kemandirian itu di mana konseli harus bisa mandiri. Nah, maksudnya konseli itu harus bisa menyimpulkan dan bisa menyelesaikan masalahnya apapun itu dengan apa yang kita ceritakan pada hari ini, Kak. Apakah bisa dimengerti, Kak? Iya, sangat bisa dimengerti Kak. Oke, kita lanjut. Oh iya, sebelum kita lanjut kepada hal yang intinya yaitu konseling. Nah, apakah Kakak mau minum? Iya Kak, boleh Kak. Nah, oke, dipersilakan, Kak. Oke, baik Kak, terima kasih. Relax saja, Kak. Siap. Saya minum ya Kak. Oke, siap. Mau makan dulu, Kak? Boleh Kak. Oke, saya ambil dulu ya. Iya Kak. Oh, ini ada di sini. Enggak. Oke. Terima kasih banyak Kak. Iya, kebetulan saya tadi habis pergi dan saya belikan ini. Gitu. Saya makan ya Kak. Iya, silakan. Enak juga Kak. Bagus. Kalau misalkan Kakak haus, tidak apa-apa mengambil minuman ataupun apa sambil makan saja ya, Kak. Siap Kak. Oke. Jadi apa yang Kakak bisa ceritakan di hari ini, Kak? Jadi begini Kak. Ya. Saya itu memiliki kegiatan Kak. Jadi saya itu bisa disebut adalah sebagai musisi Kak, lebih tepatnya musisi band ya Kak.
Jadi saya itu memiliki band, dan band saya ini sudah saya dirikan bersama teman-teman saya itu waktu masih zaman SMA kan. Jadi waktu itu ada school band, kemudian saya juga ikut band juga, ketemulah dengan teman-teman saya, teman-teman band saya yang sekarang saat ini menjadi satu grup ya. Dari zaman SMA itu kami udah bareng-bareng ngulik-ngulik lagu, terus seperti kayak mencari festival musik band antar sekolah dan segala macam agar grup band saya ini menjadi terkenal Kak ke depannya. Seperti itu. Dari situ, dari waktu zaman saya SMA itu saya mempunyai band, terus kemudian kami kembangkan gitu kan bersama teman-teman saya dari masa ke masa, di zaman SMA. Terus habis itu kami lulus. Setelah lulus kami masih bersatu di band itu, belum ada yang mencar. Dari situ kami saling bertukar pikiran di situ kan, gimana kalau band yang kita jalanin sekarang ini bisa dikenal oleh banyak orang. Jadi gak cuma di internal doang, tapi eksternal juga bisa dikenal gitu kan. Jadi dari situ singkat ceritanya kita mulai yang namanya mengembangkan band tersebut kan, dengan mencari event-event kayak event-event musik yang ada di Banten ini. Waktu itu ada event di Kabupaten Serang Kak, tepatnya di daerah Keragilan, ada festival musik gitu yang dilombakan, dan di situ band kami ikut serta dalam kegiatan perlombaan tersebut. Ya, setelah itu kami ikut lomba tersebut dan alhamdulillahnya band kami menjadi juara satu sekabupaten Serang. Nah dari situlah mulai berkembangnya band saya ini. Di situ saya dan teman-teman saya itu mulai mengembangkan band tersebut ya kayak sampai ke tahap yang benar-benar ya bisa dikatakan menjadi apa ya, band-band selevel rada tinggi lah gitu. Iya seperti itu Kak. Iya Kak, jadi waktu itu band saya setelah mengikuti lomba tersebut kan, yang diadakan perlombaan Kabupaten Serang itu dan menjadi juara, akhirnya band saya ini lumayan terkenal Kak, mendapatkan adsense yang sangat bagus dari para penonton dan juga dari para pecinta musik Kak. Nah dari situ akhirnya kami merasa ya bangga Kak. Terus kami juga mulai bersemangat lagi untuk kayak apa ya, seperti kayak mengembangkan seperti itu kan. Jadi saya itu mengembangkan band tersebut dan akhirnya diundang untuk ngisi-ngisi live musik awalnya Kak, di kafe-kafe itu. Saya ngisi live musik, kemudian habis itu karena kita juga kan di sosial media band kita itu aktif dan sering mengupload juga ya kayak. Jadi dari situ band kita juga dikenal juga tuh. Dan akhirnya ada beberapa kafe juga di luar Kabupaten Serang yang ikut mengundang band saya untuk mengisi di live musik di kafe tersebut kan. Dan akhirnya dari situ dia lumayan agak berkembang kan band saya ini. Dan juga habis itu dari situ teman saya menawarkan untuk mengisi job-job wedding gitu kan. Dari situ saya mulai musyawarah juga dengan teman-teman band saya. Ada baiknya juga sih kalau kita itu band ini nggak cuma hanya di live musik aja gitu kan. Tapi kenapa nggak kita kembangkan juga untuk ngisi-ngisi di wedding atau acara-acara hajatan dan segala macem gitu kan Kak. Agar band ini nggak cuma stuck untuk ngisi live musik doang gitu, tapi ada hal-hal lain yang bisa ikut
ikut dikembangkan juga gitu kan. Dari situ akhirnya pertama kalinya teman saya sendiri waktu itu kebetulan dia juga setiap saya ngisi live musik di kafe-kafe itu dia sering nonton. Nah kebetulan juga kakaknya ini akan melaksanakan pernikahan. Nah dari situ dia WA saya, terus habis itu nanya segala macam tentang apakah bisa band saya itu untuk ngisi live wedding di acara pernikahan kakaknya. Nah, langsung saya respon, saya juga ngabarin teman-teman saya. Akhirnya kami sepakat untuk pertama kalinya, first time kita ngisi band di live wedding. Dari situ kita ngisi di live wedding. Kebetulan juga pas saya ini ngisi live wedding di acaranya teman saya ini, mendapatkan adsense yang sangat bagus juga dari warga-warga dan juga para tamu undangan. Dan akhirnya di situ band kami semakin berkembang pesat dan akhirnya juga banyak WA masuk juga untuk kayak ngundang band kita gitu Kak, untuk ngisi live wedding gitu kan Kak. Dari situ mulai berkembang sampai akhirnya band saya ini menjadi cukup terkenal lah bisa dibilang di Kabupaten Serang ini. Seperti itu Kak. Jadi kakak itu adalah seorang musisi band ya Kak ya? Betul sekali Kak. Yang awal karirnya itu ada di SMA. Iya betul. Dan kakak itu adalah orang yang, apakah kakak itu orang yang sibuk tentang band doang ataupun seperti apa? Nah itu dia, karena saya ini selain sibuk bermusik, saya juga kan di sisi lain saya itu kuliah gitu Kak. Di satu sisi saya kuliah, terus habis itu saya juga di blog saya itu menjadi ketua pemuda juga Kak. Menjadi ketua pemuda, dan kebetulan banyak kegiatan juga kan otomatis. Terus habis itu saya juga aktif di keorganisasian silat. Saya juga ikut melatih silat juga. Nah dari situ permasalahan saya ini, saya sulit sekali untuk memanage waktu tersebut Kak, antara latihan band, terus habis itu melaksanakan kegiatan kepemudaan dan juga silat dan kuliah Kak. Ada waktu itu sering aja bentrok gitu Kak. Dari situ saya kan kayak nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan akhirnya saya meminta ibaratnya penyelesaian masalahnya pada kakak gitu kan. Jadi kakak juga seorang musisi. Di balik kakak itu musisi, kakak juga kuliah. Betul. Kakak juga sebagai ketua pemuda di gang kakak gitu ya. Betul sekali. Dan juga ikut organisasi pencaksilat. Betul. Nah, jadi menurut saya hal-hal yang kakak kerjakan itu adalah hal yang positif. Dimana kuliah itu pasti diutamakan ya kayak. Betul sekali. Kuliah itu diutamakan, dan sebagai ketua pemuda juga kita kakak tidak boleh melupakan jabatan yang ada di pemuda tersebut ya. Betul sekali Kak. Nah di organisasi juga kakak sebagai apa Kak? Sebagai pelatih kebetulan Kak. Pelatih silat Kak. Nah kakak juga sebagai pelatih mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pencaksilat itu. Betul, gitu ya. Nah kita kesampingkan tentang ketua pemuda, tentang organisasi pencaksilatnya, tentang musisinya. Nah kita tanyakan, saya mau bertanya kepada Kak Rega nih. Iya. Nah
kuliah Karega itu bagaimana sih, dari hari apa sampai hari apa gitu kan? Untuk kuliah sendiri Kak, saya itu kuliah dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Selasa dan hari Jumat sampai Iya, hari Jumat ya. betul sekali Kak. Nah, terus kalau misalkan ketua pemudanya nih, biasanya ada kegiatan apa aja sih? Untuk kegiatan itu sebenarnya banyak, cuman tidak menentu juga Kak. Oh, tidak tentu. Jadi kadang misalkan kayak kegiatan-kegiatan itu berupa tentang sosialisasi dan juga eh, apa ya, seperti kayak mendidik lah junior-junior itu untuk menjadi bibit yang kedepannya itu akan meneruskan menjadi penerus di blog saya gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan di organisasinya nih tentang pencaksilatnya, biasanya kan sebagai pelatih itu ada jadwal-jadwalnya. Betul. Tidak setiap hari kayak. Tidak ya. Nah, hari apa aja sih kira-kira? Untuk latihan itu kebetulan malam Kak, Oke, malam. dan jadwalnya itu setiap malam Rabu dengan malam Sabtu Kak. Oke, malam Rabu dan Sabtu ya. Betul sekali Kak. Oke, kita bisa simpulkan bahwa Karega ini kuliah dari hari Selasa sampai Jumat, dan sebagai ketua pemuda itu ngalir aja begitu ya Kak ya. Betul sekali. Nah, juga di organisasi sebagai pelatih itu Karega ada di sana di malam hari, di hari Betul. Rabu dan juga Sabtu. Betul sekali Kak. Nah, bisa saya simpulkan di hari Rabu dan di hari Jumatnya Karega itu pasti full ya Kak ya. Betul sekali. Oke, Rabu dan Jumat Karega full. Pasti ada nih di hari-hari yang tidak full, seperti hari Senin belum dijelaskan, hari Sabtu belum dijelaskan, dan Minggu juga. Nah, kira-kira musisi, kakak sebagai musisi ini, kakak itu rutinkah atau bagaimana Kak? Sebenarnya untuk jadwal latihan sendiri tidak rutin Kak. Setiap seminggu itu hanya ya kadang seminggu 2 kali latihannya, kadang seminggu 1 kali. Tapi kalau misalkan emang ada event atau ada job-job wedding tersebut, untuk jadwal latihan itu dipadatkan Kak. Jadi bisa full 1 minggu, bisa 1 minggu itu 4 kali atau 5 kali. Oke. Seperti itu Kak. Kira-kira kalau misalkan latihan biasa nih Kak, untuk jadi musisi nih, kakak itu di hari apa aja? Untuk latihannya itu biasanya di hari Jumat Kak. Jumat. Biasanya selain itu ada lagi? Kalau tidak hari Jumat itu Rabu, kalau enggak hari Kamis Kak. Rabu atau Kamis ya? Iya betul. Oke. Yang saya lihat di sini hari Jumat itu sangat padat Kak. Betul sekali Kak. Kuliah itu dari pagi ya Kak ya? Betul. Sampai Pagi sampai sore Kak. Kebetulan kalau hari sampai Jumat. sore. Oke, kita lihat dulu ya. Kuliah Karega itu dari pagi sampai sore di hari Jumat. Betul. Nah, sebagai pelatih juga Karega ada nih di hari Jumat itu, hari Jumat malam Sabtu ya Kak ya, Betul sekali Kak. menjadi pelatih. Iya. Nah, bagaimana Karega bisa memanage waktu nih, masa ada menjadi musisi juga nih hari Jumat, itu di mana Kak? Kalau menurut saya sendiri sih seperti apa ya Kak? Apakah saya ini harus mengurangi porsir salah satu
latihan atau kegiatan saya itu, Hmm. atau saya tetap melaksanakan kegiatan itu, Kak. Oke, bisa kita lihat tadi ya, hari Jumat itu kakak padat dengan kuliah dan organisasinya. Betul. Mungkin itu adalah hal yang paten Ah, untuk kakak menjadi personal diri kakak, hmm, karena kakak juga kuliah tidak bisa digantikan, betul, dan juga kakak sebagai pelatih di pencaksilat. betul sekali. Nah, mungkin ada suatu pengorbanan kak di musisi ini, mungkin bisa digantikan jadwal, mungkin bisa diatur oleh teman-teman kakak. Biasanya kan bisa hari Rabu atau Kamis ini, kan di sini masih kosong Rabu dan Kamis, Betul. bisa dipakai. Mungkin itu tergantung kak Reganya mengatur bagaimana. Itu bisa dibicarakan dengan tim band dari Kak Rega itu. Ya, betul sekali, Kak. Oke. Nah, saya lihat ada hari-hari di mana itu luang kayak di hari Senin, Sabtu dan Minggu. Betul. Nah, kira-kira apa sih kak yang kakak lakukan gitu di hari itu? Kalau di hari-hari senggang tersebut biasanya saya itu, kalau misalkan lagi ada kegiatan di kepemudaan, karena kegiatan kepemudaan kan random juga sifatnya, Kak. Iya. Kadang perlu diadakan kegiatan, kadang juga ya kosong gitu, Kak. Oke. Jadi kadang kalau misalkan di hari tersebut memang kosong dan saya juga kebetulan ada jadwal kegiatan kepemudaan, saya itu memindahkan jadwal kepemudaan itu di waktu yang kosong tersebut, Kak, agar waktu yang kosong itu bisa keisi, Kak. Oke. Kalau untuk jadwal kepemudaan ya, Kak. Oke. Biasanya di hari apa tuh? Senin, Sabtu atau Minggu? Biasanya sih di hari Sabtu sih, Kak. Di hari Sabtu ya. Betul. Oke. Nah, sebagai ketua pemuda, kakak juga bisa meluangkan waktu biasanya kan ya, di hari Senin, Sabtu atau Minggu. Iya. Nah, yang saya tanyakan kak tadi adalah bagaimana Kak Rega saat waktu luang kak, kegiatannya begitu. Waktu luang itu saya isi dengan kegiatan, misalkan ya kalau nggak ada kegiatan ya saya paling saya isi dengan kayak liburan gitu, Kak. Oke. Iya, ya healing gitu, Kak. Ya biar nggak terlalu ngebebanin pikiran kan dengan kegiatan yang ada gitu kan, Kak. Iya. Oke Kak Rega, berarti kalau misalkan di hari yang luang itu Kak Rega berarti hanya sekedar cuma mengekspresikan diri Kak Rega untuk bersenang-senang saja begitu Kak? Betul sekali, Kak. Oke. Dan permasalahan yang dari awal itu Kak Rega itu kurang bisa memanage waktu saat ada tugas. Betul. Oke. Nah, mari kita ulik lagi dari hari pertama kuliah deh Kak, dari hari Selasa nih. Nah, apa aja sih yang ada di hari Selasa itu? Di hari Selasa itu untuk kegiatan sendiri itu, Kak, dari pagi jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Oke. Itu saya melaksanakan kuliah, Kak. Oke. Kuliah sampai dengan jam 12 siang. Dan dilanjut setelah jam 12 kesananya itu sebenarnya nggak ada kegiatan yang begitu penting juga sih, Kak. Hanya seperti kayak kumpul dengan teman-teman kelas gitu, bercanda gitu kan. Itu untuk ya saya lakukan itu untuk biar nggak jenuh juga gitu, Kak. Karena kita kan habis kuliah itu kan pasti pikiran itu kan pusing gitu kan, terlalu banyak mencerna materi mungkin ya. Jadi kita gunakan waktu itu untuk bercanda, sekedar healing bersama teman-teman gitu. Lanjut Kak.
Di hari berikutnya itu di hari Rabu masih sama untuk jam 8 pagi sampai dengan jam 12 siang itu saya maksakan kuliah Kak. Dan dilanjut dengan setelah itu dengan kegiatan-kegiatan seperti biasa, mengobrol bercanda bersama kawan-kawan. Tapi kalau misalkan memang ada latihan gitu, tiba-tiba ada latihan mendadak gitu, latihan band, saya itu biasanya melakukan latihan band di jam 3 sore Kak. 3 sore sampai dengan maghrib. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya itu hari Kamis, masih sama seperti hari Rabu dan juga hari Selasa. Saya kuliah itu sampai dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Lanjut ngobrol, bercanda-bercanda. Apabila memang ada tugas ya kerjain tugas juga bisa Kak. Kadang juga saya mengerjakan tugas di sela-sela waktu kosong tersebut Kak. Soalnya kan untuk hari Kamis sendiri itu MK saya itu, mata kuliah saya itu sedikit agak apa ya, ibaratnya dosen ini banyak sekali mengasih tugas Kak. Jadi kalau misalkan emang nggak segera saya lakukan kerjain tugas tersebut, yang ada nanti malah kesananya akan terkecer ke depan Kak. Jadi saya kadang nyicil tugas lah, kayak ibaratnya nyicil tugas sedikit, walaupun memang gak banyak. Di situ selesai nyicil tugas tersebut, langsung saya melakukan kegiatan ngobrol bareng, bercanda bareng bersama teman. Habis itu kalau misalkan itu selesai ya, kalau di hari itunya memang ada latihan band juga, jadi saya melakukan latihan band tersebut Kak. Soalnya kan latihan band itu nggak tentu ya kayak untuk hari Rabu dan hari Kamis sendiri itu. Kadang ada di hari Kamis, kadang juga ada di hari Rabu gitu Kak. Seperti itu Kak. Bisa dilanjut. Lanjut next itu hari Jumat. Untuk Jumat sendiri waktu kuliah saya itu mulai dari jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai dengan jam setengah 5 sore Kak. Dilanjut setelah jam setengah 5 itu, jam 5-nya saya melaksanakan latihan band rutin yang dilaksanakan dari jam 5 siang, jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam. Setelah jam 8 malam itu, setengah 9-nya saya pulang ke rumah, beres segala macam, langsung berangkat untuk latihan silat Kak, melatih anak-anak silat. Sampai dengan jam 11 malam. Seperti itu Kak. Nah, Kakak biasanya hari paten untuk latihan band itu di hari apa? Di hari Jumat Kak. Di hari Jumat. Betul. Coba mungkin Kak Rega bisa membayangkan di hari Jumat itu kan padat nih. Betul. Coba pikirkan bagaimana Kak Rega bisa memanage waktu di situ. Untuk memanage waktunya, kemudian menurut saya sih saya akan menghilangkan salah satu kegiatan Kak. Dengan cara itu kan saya latihan silat dari jam setengah 9 sampai jam 11 Kak, latihan silat. Sebenarnya di silat saya itu selain saya ada teman saya 2 orang juga yang menjadi pelatih Kak. Situ menjadi pelatih silat, dia juga ikut melatih segala macam, ikut mengurus organisasi silat juga. Kemungkinan saya di hari Jumat itu bisa saya kosongkan di waktu bagian latihan silat tersebut Kak, organisasi silat. Berarti di organisasi silat ini bisa diluangkan di hari Jumatnya, di malam hari. Betul sekali. Tapi tetap hari Jumat itu adalah hari di mana Kak Rega itu padat-padatnya. Betul sekali. Jadi untuk mengerjakan tugas di hari Jumat, Kak Rega itu tidak bisa ataupun tidak mampu ya Kak Rega ya.
Dan hari Sabtu dan Minggu Karega luang waktu. luang. Oke. Dari yang Karega deskripsikan bisa saya simpulkan bahwa Karega itu sebenarnya bukan tidak bisa memanage waktunya, tapi tidak bisa mengoptimalkan dengan baik hari-hari di mana Karega itu luang, seperti di hari Senin, Sabtu ataupun Minggu. Betul sekali. Ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa Karega juga bukan orang yang sibuk full di minggu itu, karena saya lihat di dalam band juga Karega kalau misalkan latihan itu satu minggu 2 kali, satu minggu sekali, begitu kayak. Betul sekali, Kak. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa sebenarnya banyak loh Kak hari di mana Karega itu luang, hari di mana Karega itu bisa mengerjakan tugas di situ. Nah, Kakak merasa tidak seperti itu? Iya, sangat merasa sekali, Kak. Oke. Jadi menurut Kakak apa yang Kakak lakukan di kedepannya untuk mengerjakan tugas itu Kak, supaya tidak bertele-tele karena alasan kurang memanage waktunya? Kemungkinan saya akan lebih lebih memanfaatkan waktu-waktu luang kemungkinan kayak. Oke. Jadi kayak misalkan di hari Minggu, Sabtu dan juga Senin itu kan saya banyak sekali waktu kosong kalau memang tidak ada kegiatan dari kegiatan kepemudaan atau latihan-latihan band. Kemungkinan saya akan memanfaatkan waktu tersebut apabila ada waktu kosong itu untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah saya, Pak. Oke. Nah, di hari Selasa sampai Rabu juga Karega sebenarnya kosong ya, selain Kakak beraktivitas kuliah, Karega juga tidak ada kegiatan apapun selain kuliah di hari Rabu dan hari Selasa itu. Betul sekali, Pak. Nah, mungkin di hari Rabu itu Karega bisa masukin bandnya, mungkin ya kan ada jadwal juga, tidak menentu di hari Rabu dan Kamis. Tapi overall di hari Selasa, Rabu dan Kamis Karega itu sebenarnya senggang. Betul. Nah, bisa dideskripsikan bahwa Karega juga bisa mengerjakan di hari tersebut Kak. Nah, itu saja sih menurut saya. Karega itu adalah orang yang bisa sebenarnya mengerjakan tugas tepat waktu. Tetapi Karega harus bisa melihat peluang. Bagaimana Karega kesibukannya di hari apa saja dan juga di hari luangnya itu apa saja. Nah, itu bisa dipertimbangkan lagi, memanagenya bisa secara cermat. Kalau misalkan di hari Selasa ada tugas, silahkan dikerjakan di hari Selasa itu supaya tidak menumpuk nanti di hari Jumat. Misalkan di hari Jumat Karega ada deadline, hari Selasa awal itu misalkan di hari Selasa tuh penugasan dan deadline-nya di hari Jumat. Karega tidak bisa dong untuk seperti mengerjakannya di hari Jumat. Betul. Nah, jadi Karega harus menyelesaikannya sebelum hari Jumat. Begitu Kak. Tapi gini loh Kak, kadang dalam mengerjakan tugas kuliah itu Kak, gimana ya, itu kadang ada aja rasa-rasa untuk males gitu Kak untuk mengerjakan tugas. Tiba-tiba muncul rasa mager untuk mengerjain.
terus lebih pengen kayak nanti aja lah gitu, lebih kayak menunda-nunda waktu itu tuh Kak. Jadinya ketika pas udah deadline tugas tersebut saya baru mengerjakan dan akhirnya keteteran Kak. Menurut Kakak itu langkah-langkah seperti apa yang bisa saya lakukan Kak? Mungkin kalau misalkan tugasnya banyak atau tidak? Tergantung dosen yang ngasih sih Kak. Kadang memang tugasnya itu banyak, kadang juga memang porsinya sedikit gitu. Oke. Deadline-nya cepat atau lambat? Biasanya untuk deadline sendiri itu 1 minggu setelah tugas itu dikirim, diberikan gitu Kak. Jadi Kak Rega sudah saya kasih tahu apa saja yang waktu luang di hari Kak Rega. Nah, bagaimana nih menurut Kak Rega kalau misalkan Kak Rega mengerjakannya seperti apa tuh? Kan sudah tahu waktu luang yang Kak Rega bisa masukkan dalam mengerjakan tugas. Nah, itu bisa dilakukan Kak. Nah, caranya menyicil Kak, mungkin menyicil tugasnya, dan jangan sampai apa Kak, di hari Jumat itu kita Kak Rega mengerjakan tugas, karena hari Jumat itu Kak Rega sangat pusing Betul. yang mengakibatkan nanti tugasnya tidak maksimal. Jadi untuk mengatasi rasa mager untuk kerjain tugas tersebut itu apa langkah yang saya harus lakukan gitu Kak? Oke. Kadang kan mager ini timbul pas waktu saya itu lagi main HP gitu kan kayak. Iya. Karena keseringan ya kalau TikTok gitu kan Kak, jadi kayak nanti aja lah tugasnya scroll TikTok dulu gitu kan. Oke, terima kasih banyak Kak sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang ada, terutama tadi tentang bagaimana saya untuk memanage waktu dan membagi-bagi waktu itu tepat pada waktunya, dan juga membagi waktu itu dengan berdasarkan hari-hari itu. Langsung di sini aja, ntar di-cut aja. Di-cut aja kali. Oke, terima kasih banyak Kak. Karena Ya. Lanjut udah action. Oke, terima kasih banyak Kak karena sudah membantu segala permasalahan yang sudah saya alami, terutama dalam pembagian waktu untuk kegiatan-kegiatan yang saya alami. Kebetulan saya kan orangnya sibuk, bisa dikatakan sibuk juga. Dengan adanya konseling ini menurut saya sangat membantu sekali Kak dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu. Oke, saya pamit Kak, terima kasih banyak sudah membantu segala masalah saya. Saya pamit ya Kak. Ayo saya antar. Baik.